Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lillahil wahidil qahhar al-murtadi bil kibriya'i fahuwal ilahul jabbar ar-rahmanu liman ata'ahu wa liman asahul ghaffar al-munazzal qur'anuhu falani'mal qarar thumma nusalli salatan wa nusallimu salaman ala rasulihil akhyar Muhammadin alladhi akhrajan nasa minadh dhulumati ila nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin al-adhhar. Kepada yang terhormat Kiai Haji Farid Dhofir LCMSI hafizahullah taala, yang terhormat Kiai Haji Muhammad Saleh Dirham LC hafizahullah taala, yang sama-sama kita hormati Bapak Susanto SPD hafizahullah ta'ala, yang kita hormati pula Bapak Dr. Muhammad Irsad MHI hafizahullah ta'ala, yang sama-sama kita hormati Ibu Masfufah MPD hafizahullah ta'ala, Bapak Wayan Kurniawan SEMA hafizahullah ta'ala, Bapak Haji Budi Wiono hafizahullah ta'ala, Kepala Sekolah Madrasah Thanawiyah Refa Islami Ustadz Gufron SPDI hafizahullah ta'ala, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Refa Islami Ustadz Sudarsono SPDI SHI hafizahullah ta'ala, serta para masyayikh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kemudian ustadz-ustadz dan para ustadzah Refa Islami hafizahullah ta'ala, kepada para wali santri yang berbahagia dan para rekan-rekan seperjuangan hafizakumullahu jami'an. Kiai kami Kiai Haji Farid Dhofir hafizahullah ta'ala sering mengatakan di depan kami para santrinya dengan terheran-heran sekaligus kagum, mengapa kami khususnya para santri angkatan pertama MTS dulu bisa mempercayai dan mau mendaftar ke Refa Islami ini. Karena dulu hanya ada masjid, yang saya ingat waktu saya pertama kali ke sana, hanya ada masjid dan satu bangunan kantor MTS. Beliau terheran-heran sekaligus kagum, mengapa mereka bisa percaya. Para bapak ibu wali santri dan santri mengapa bisa percaya. Saya juga, mengapa saya bisa percaya? Maka saya jawab di sini, barangkali tidak mewakili, tetapi saya akan jawab semampunya. Saya juga tidak tahu mengapa saya bisa percaya. Saya juga lupa yang saya pikirkan dahulu itu apa ketika abi saya mengajak ke Gresik. Beliau hanya mengatakan, beliau mengajak saya, kemudian saya bertanya, badhe ten pundi bi? Kata beliau, mendaftarkan saya ke pondok. Sudah, saya ikut saja. Yang saya tahu pasti, yang saya ingat pasti, sebelum saya mendaftar ke Refa Islami, saya tidak ingin mondok. Jujur saja, saya takut mondok karena ya siapa yang pengen jauh dari rumah, jauh dari orang tua, saudara, dan zona-zona nyaman yang lain. Tetapi ketika kita nurut dan percaya kepada orang tua, saya waktu itu hanya percaya saja kepada abi karena nggak mungkin abi saya merencanakan yang buruk-buruk kepada anaknya, itu sangat tidak mungkin. Maka ketika seorang anak sudah mulai percaya sepenuhnya kepada orang tua, maka disitulah terbuka jalan-jalan kebaikan. Ketika saya bukan pasrah tetapi percaya. Ketika saya percaya kemudian masuk ke pondok yang dulunya tidak ingin pondok, setelah 3 tahun pondok ingin nambah 3 tahun lagi. Nah, begitulah Masya Allah terbukanya pintu-pintu kebaikan karena kita percaya kepada kedua orang tua. Kemudian saya bisa katakan di mimbar yang mulia ini bahwa 6 tahun ini adalah 6 tahun pendidikan saya yang paling berkesan selama hidup saya. Dan sepenuhnya saya bisa mengatakan dengan sepenuh hati, kemanapun saya menginjakan kaki,
maka saya akan selalu ingat bahwa saya memiliki rumah, yaitu Refa Islami. Kapanpun saya berkumpul dengan keluarga besar saya akan tetap ingat bahwa saya memiliki keluarga di Gresik, yaitu keluarga besar Refa Islami. Dan kepada siapapun hati ini saya berikan kelak, saya akan tetap ingat bahwa sepotong hati saya tertinggal di Refa Islami. Masya Allah. Dan pesan-pesan untuk sahabat seperjuangan, karena kalian di sini sudah menghafal Quran, kalian juga sangat tahu persis, tidak perlu saya katakan bahwa menghafal Quran itu sulit, butuh pengorbanan, waktu, tenaga, apapun itu. Maka saya katakan sekarang, jagalah hafalan kalian. Jangan sampai kalian dikatakan mantan penghafal Quran. Jangan sampai ketika ada orang lain membacakan Quran di samping kalian, dengan miris kalian mengatakan dalam hati, oh saya dulu pernah hafal ayat itu, saya dulu bisa membaca surat itu bil ghaib dengan sangat lancar. Jangan sampai kalian mengatakan pernah dan sekarang tidak lagi bisa. Jangan sampai. Maka yang paling minimal, jangan sampai hafalan Quran kalian itu berkurang. Sangat minimal itu tetap hafalan kalian. Barangkali yang hafal lancar 20 juz, tetap dengan 20 juznya. Syukur-syukur, alhamdulillah jika menambah yang lancar. Tapi saya tidak menyarankan untuk yang sudah lancar 30 juz menambah hafalannya, karena itu sudah maksimalnya. Kemudian yang terakhir, saya tidak bisa membalas kebaikan para ustadz-ustadzah di Refa Islami, karena emas saya pernah mengatakan, uang itu tidak bisa menggantikan ilmu. Kalian membayar kepada ustadz kalian berapapun tidak akan bisa menggantikan ilmu sedikit pun yang ustadz-ustadz kalian ajarkan kepada kalian. Ketika Ustadz Farid mengajarkan tauhid kepada kalian, apa yang kalian bayar kepada Ustadz Farid? Uang sebanyak apapun tidak akan menggantikan tauhid tersebut. Apakah kalian juga akan mengajarkan Ustadz Farid tauhid sebagai gantinya? Ustadz Farid sudah tahu, Ustadz Farid sudah khatam tentang tauhid tersebut. Maka kalian para santri sangat berutang budi dunia akhirat untuk para ustadz. Dan saya katakan kepada para ustadz yang mulia dalam mimbar kali ini, jazakumullahu khairul jaza. Tidak ada yang dapat saya berikan selain semoga Allah membalas kalian para ustadz dengan sebaik-baik balasan. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini sekarang. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.